Digital pada saat ini pengoperasionalannya tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Sejarahnya, jual beli pada awalnya itu bertemu antara penjual dan pembeli dengan pengoperasionalannya menggunakan tenaga manusia. Dengan teknologi digital ini, pengoperasiannya serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer. Dalam bentuk bilangan biner, 0 dan 1 dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Digital ini ditandai dengan berbagai alat komunikasi yang mutakhir, di mana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Atau peran teknologi informasi di era modern. Hampir semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Teknologi saat ini sudah dalam genggaman tangan pengguna gadget, seperti aplikasi mobile yang dapat diunduh dan dipasang dengan fitur mudah dimengerti oleh user. Dampak atau pengaruh teknologi. Pertama, untuk dampak negatifnya, mata pencaharian para mediator atau brokers menjadi hilang. Para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat dan pengaruh budaya barat yang sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja dan di mana saja melalui internet. Ini merupakan contoh fenomena yang terjadi di era ekonomi digital. Dampak positifnya, berbagai perkembangan inovasi pada teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada bidang ekonomi dan bisnis yang disebut sebagai masyarakat pasca industri, ekonomi berlandaskan iptek, ekonomi inovasi, ekonomi online, ekonomi baru, dan ekonomi digital. Perubahan budaya masyarakat Indonesia. Dari segi sosial dan budaya, masyarakat Indonesia pada saat ini sudah semakin maju. Terbukti menurut survei dari situs worldbank.org, Indonesia mengalami peningkatan pengguna internet yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi di dunia dan menjadi parameter pertumbuhan perekonomian digital suatu negara. Fungsi atau peran teknologi informasi di era modern. Hampir semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Teknologi saat ini sudah dalam genggaman tangan pengguna gadget seperti aplikasi mobile yang dapat diunduh dan dipasang dengan fitur yang mudah dimengerti oleh user. Perkembangan teknologi dan informasi dalam Islam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin merambah dalam genggaman tangan ataupun gadget, berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah untuk digunakan oleh user, baik dunia usaha, industri, pendidikan, ataupun perbankan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ekonomi dan berkembang, terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era zaman sekarang ini. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile bankingnya, asuransi syariah dengan aplikasi online-nya, maka digitalisasi ekonomi syariah terbentuk dengan sendirinya seiring kebutuhan dan teknologi yang sudah ada dan terus berkembang. Support sistem antara teknologi dan informasi dengan ekonomi Islam. Example itu kita menggunakan sebuah alat jual beli, yaitu namanya dombaku.id. Ada sistem digital mempertemukan antara pembeli dan penjual melalui via online, jadi lebih efisien untuk waktunya dan akadnya menggunakan akad syariah. Muncul bisnis hewan ternak ini akan terus bertumbuh signifikan berimbang dengan jumlah muslim di Indonesia yang memiliki kebutuhan rutin atau wajib untuk berakikah ataupun berkurban untuk memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur. Keuntungan masyarakat Indonesia yang dominan sebagai penduduk muslim. 87% sensus Badan Pusat Statistik jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia yang memiliki gelar negara sebagai
penduduk muslim terbesar di dunia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Jumlah yang sangat besar ini dapat dimanfaatkan dengan sangat jeli, terlebih ketika kita dapat dengan mudah mengakses teknologi smartphone sebagai dampak kemajuan teknologi digital. Poin-poin digitalisasi. Seperti yang kita tahu, layanan komunikasi data yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya dan saling bertukar transaksi di segala informasi baik bisnis maupun non-bisnis yang menghasilkan deal-deal yang saling menguntungkan berdasarkan kaidah Islam. Tidak ada yang merasa dirugikan baik secara moral dan secara material sehingga terjadi berkesinambungan interkoneksi bisnis. Mampu membangkitkan gairah ekonomi bernuansa Islam. Salah satu poin-poin yang bisa kita garis bawahi dalam poin digitalisasi ekonomi Islam. Yang pertama, edukasi bisnis dilakukan bisa melalui media online atau e-learning seperti edukasi yang dimuat di dalam website, sosial media, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, bahkan Facebook sekalipun. Dan kemudian mempromosikan visi dan misi perusahaan melalui media sosial tersebut atau media online tersebut. Bisa melalui sosial media ini tidak hanya konten-konten informasi, bahkan segala macam pengenalan perusahaan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan kemudian untuk selanjutnya melakukan transaksi melalui e-banking atau e-payment sangat dimudahkan sekali ya. Virtualisasi meeting antara pengelola dan pemilik modal. Hal ini juga dapat dilakukan bagi hampir semua lini perusahaan gitu ya. Jadi meskipun satu pihak itu ada di kota besar dan pihak lainnya ada di kota lainnya, itu tidak akan menghambat proses bisnis antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan ini sudah masuk ke dalam poin digitalisasi ekonomi. Salah satu contoh yang kami sampaikan di presentasi ini yaitu kami coba membuka contoh kasus, salah satunya yaitu peternakan domba gitu kan. Peternakan domba ini memiliki beberapa produk, yaitu produk penjualan untuk hewan kurban, akikah, juga investasi domba. Kalau misalkan untuk produk penjualan hewan kurban ini dilakukan sangat simpel sekali ya. Dilakukan sangat simpel sekali karena sangat terbantu oleh digitalisasi, yaitu promosi bisa dilakukan lewat media sosial, salah satunya di video itu ada melalui TikTok gitu kan konten-kontennya. Karena kenapa kita menampilkan TikTok? Karena TikTok ini justru sangat lagi digandrungi sama semua kalangan gitu kan. Setelah kami survei, kenapa memilih TikTok? Karena TikTok ini dalam fasilitasnya itu bisa editing video, bisa menambahkan suara, bahkan ada stiker-stiker dan gambar-gambar lain yang sangat menarik gitu ya. Sehingga itu sangat memudahkan untuk promosi. Dan kemudian ada produk selanjutnya yang kami tulis dalam makalah, yaitu produk investasi domba. Kenapa memilih investasi domba gitu kan? Karena kami ingin ada pembahasan menitik beratkan terkait ekonomi Islamnya gitu kan. Nah di sini juga dapat dibedah tentang perjanjiannya gitu kan, perjanjian antara pengelola dengan investor atau pemodal, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan perjanjian mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Harapannya mudah-mudahan pembahasan yang dikaitkan dengan digitalisasi ekonomi, sistem informasi dengan ekonomi Islam, bahkan mungkin beberapa kaidah yang harus sesuai dengan aturan Islam, sedikit mungkin kami sampaikan. Harapannya mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan kita simak videonya ya. Silakan.
did my dance one time on TikTok and went viral with it. Berhubung banyak banget nih Sobat Kandang yang mau ikutan tabungan kurban 2022, oke deh, Yongin bakalan buka tabungan kurban 2022. Untuk Sobat Kandang yang mau ikutan tabungan kurban 2022 bisa langsung isi link berikut ya. Kalau dihitung-hitung kurban masih 11 bulan lagi ya. Wah, berarti akan semakin lebih ringan nih dalam pembayarannya. Ya, kita mulai dari Rp181.000 per bulannya. Untuk Sobat Kandang yang ikutan tabungan kurban 2022 sudah dapat dipastikan akan mendapatkan free ongkir untuk wilayah Bandung Raya dan Jabodetabek. Dan ada yang terbaru nih, kita juga bisa antar ke wilayah Tasikmalaya dan Garut. Sama kok, free ongkir juga. Yuk segera ikutan tabungan kurban 2022 dari sekarang. Ringan dan mudahnya berkurban bersama Kurban Yang Farmer. Siang-siang gini tiba-tiba kepikiran kalau kurban tinggal sebentar lagi. Aduh, tapi takut nih kalau harus keluar rumah. Mana sekarang kasus COVID lagi tinggi lagi. Gimana ya? Wah, ada kurban from home. Bagus nih, bisa jadi solusi biar berkurban cukup dari rumah aja. Kelihatannya juga gampang banget. Beli di sini aja ah. Pertama, kita buka dulu linknya. Habis itu pilih domba yang ada di katalog. Isi data yang lengkap di form yang tersedia. Dan tinggal tunggu verifikasi dari admin deh. Bener-bener ya sekarang gampang banget beli domba kurban apalagi di masa pandemik seperti ini. Kurban from home is your solution. Halo, ikut aku review kandang Yang Farmer Farm yuk. Ini dia kandangnya. Di sini ada kandang individu dan juga ada kandang koloni yang kami desain secara head to head untuk mempermudah dalam pemberian pakan. Air minumnya kita buat secara otomatis yang terhubung ke semua bak minum yang ada di kandang. Ini juga penting nih, lantai kandang dibuat ada celah 1-2 cm agar bobot organik ini langsung turun ke bawah. Yap, ini dia kandang Yang Farmer Farm. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hayalah dirimu yang selalu tersayang. Nyanyi, ayah, hatiku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar lagi, kau sungguh jelita. Halo, assalamualaikum sobat kandang. Selamat datang di kandang Yang Farmer Farm. Di sini kami menerapkan protokol kesehatan demi keamanan semua pihak. Mulai dari pengecekan suhu, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Di sini, sobat akan dibantu oleh Yongpru mencari domba yang sesuai dengan keinginan sobat. Tersedia domba mulai dari harga Rp2 juta. Selain sobat bisa pilih domba ke kandang, sobat juga bisa pilih domba dari e-katalog kami ya. Domba yang ada di katalog sesuai dengan domba asli yang ada di kandang. Jadi sobat gak perlu khawatir dombanya berbeda atau tidak real ya. Wah, si A pilih yang 60 kilo gening, gagah pisan euy. Yuk segera siapkan domba kurbanmu dari sekarang. Put your hand out in front of your child to see what they do.